¿Qué van a pedir? Film ini berlatar tahun 2021 ketika kerusuhan mulai mengambil alih jalan-jalan di Mexico City. Ketika keadaan berubah menjadi kekerasan dan kekacauan dimanfaatkan untuk membangun kediktatoran militer, rumah sakit tiba-tiba dibanjiri orang-orang yang terluka, dan para lansia diusir dari tempat tidur mereka untuk memberi ruang bagi para pendatang baru. Sementara itu, di kawasan kota yang mewah, dua keluarga kaya raya sedang merayakan pernikahan ahli waris mereka, Marianne dan Alan. Ibu Marianne, Rebecca, sangat khawatir karena teman juri akan menghadiri pesta tersebut, jadi semuanya harus sempurna. Setiap kali pasangan bahagia itu mendapat sejumlah uang sebagai hadiah, Rebecca menyimpannya di brankas. Ia juga terus terobsesi dengan air karena terkadang warnanya hijau, akibat penggunaan cat dalam kerusuhan. Namun suaminya Ivan mengatakan kepadanya bahwa dia perlu bersantai. Kebanyakan orang termasuk saudara laki-laki Marianne, Daniel, datang lebih awal, tetapi banyak tamu yang kesulitan mencapai rumah karena jalan yang diblokir. Satu pasangan bahkan mendapat cat hijau di mobil dan pakaian mereka. Selama pesta, Marianne didekati oleh pembantu Martha untuk menanyakan apakah dia bisa meluangkan waktu sebentar untuk mantan karyawan Rolando. Ternyata istrinya, Elisa, yang juga pernah bekerja di keluarga tersebut, sedang sakit parah dan perlu dioperasi secepatnya. Rolando telah menyiapkan segalanya di rumah sakit umum, namun para pengunjuk rasa mengambil alih, dan sekarang dia harus membawanya ke praktik swasta, dan untuk itu dia membutuhkan uang. Rebecca ragu-ragu untuk membantu, menggunakan pesta pernikahan sebagai alasan untuk membuatnya merasa bersalah. Tapi Rolando bersumpah dia tidak akan berada di sini jika tidak dalam keadaan darurat. Jadi Rebecca tidak punya pilihan selain mencoba membantu pria yang bekerja untuknya selama bertahun-tahun. Sementara beberapa tamu memutuskan untuk pulang lebih awal karena mereka takut akan semakin banyak jalan yang ditutup, Rebecca meminta sejumlah uang kepada Daniel dan Ivan, secara khusus menyebutkan jumlahnya yang sedikit, dan setelah menambahkan sedikit uangnya sendiri, dia membawanya ke Rolando. Jumlahnya bahkan tidak seperempat dari kebutuhannya, namun dia mengklaim hanya itu yang mereka miliki sebelum kembali ke pesta. Rolando tetap di dekat pintu bertanya-tanya apa yang harus dilakukan ketika dia tiba-tiba melihat Marianne dan memanggilnya, memberi selamat padanya atas pernikahannya sebelum menjelaskan situasinya. Marianne selalu menyayangi Rolando dan istrinya, jadi dia tidak segan-segan masuk kembali ke dalam untuk meminta uang tambahan itu. Daniel menyuruhnya untuk bertanya pada Ivan, tapi Marianne tahu bagaimana cara dia mendapatkan uang dan menganggap itu ide yang buruk, menyebabkan Daniel mengambil tindakan sendiri. Dia keluar dan memberikan Rolando semua uang yang tersisa di sakunya, yang jumlahnya tidak banyak, dan menyuruhnya pergi atau dia akan menelepon keamanan. Marianne masih menolak menyerah dan meminta Roland menunggu sebelum pergi ke brankas keluarga, hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak dapat membukanya dan mengakses uangnya sendiri. Dia bertanya pada Ivan tentang hal itu dan mengetahui ibunya mengubah kata sandinya, tetapi alih-alih membantu, Ivan menyuruhnya menikmati pesta dan meninggalkan urusan itu untuk nanti. Selanjutnya, Marianne bertanya kepada Alan apakah dia memiliki kata sandi baru, tetapi Alan tidak, dan menurutnya Rolando mungkin menipu mereka. Masih ingin menghindari pembicaraan seperti itu, Marianne akhirnya mengambil ponsel dan kartu kreditnya sebelum mencari Rolando, yang sayangnya sudah pergi. Putus asa, Marianne berbicara dengan putra Martha, Christian, memintanya untuk membawanya ke rumah Rolando. Tepat setelah mereka berdua berangkat dengan salah satu dari sekian banyak mobil keluarga, teman hakim akhirnya tiba di pesta, dan Rebecca segera mengirim Martha untuk mencari Marianne. Marianne mendapat telepon dari Martha di teleponnya dan menjelaskan bahwa dia akan membawa Rolando dan istrinya ke rumah sakit. Dia juga meminta Martha untuk tidak memberitahu keluarganya kemana dia pergi. Setelah menutup telepon, Marianne mulai mencari jalan baru karena jalan biasa dihadang oleh polisi yang tidak mengizinkan mereka lewat meskipun dalam keadaan darurat. Sementara itu, di pesta, sekelompok pengunjuk rasa masuk ke dalam rumah dengan bantuan para pelayan. Daniel mencoba menawarkan arlojinya kepada mereka, menjanjikan lebih banyak jika mereka semua tetap damai. Namun para pengunjuk rasa tidak peduli dan mulai menembak orang, termasuk Ivan. Rebecca ditahan di bawah todongan senjata untuk membuatnya membuka brankas. Salah satu pelayan mengambil kesempatan untuk mencuri banyak barang juga, dan saat sebagian besar tamu dipukuli, Martha bersembunyi di lemari untuk memanggil Christian dan peringatkan dia untuk tidak kembali ke rumah. Sayangnya, sebelum dia bisa menjelaskan lebih lanjut, salah satu pengunjuk rasa menemukannya dan memukulnya juga. Para tamu digendong ke dinding dan dimintai barang bawaannya. Bahkan ada yang diminta mentransfer uang menggunakan ponselnya. Bahkan jika ada yang ragu untuk berkolaborasi, mereka akan tertembak, dan terkadang mereka tertembak bahkan setelah memberikan apa yang mereka inginkan, seperti yang terjadi pada Rebecca setelah membuka brankas.
Seorang wanita hamil juga ditembak tanpa berpikir dua kali untuk bayinya, dan seluruh rumah juga hancur. Marianne dan Christian juga mengalami kesulitan karena mereka secara tidak sengaja mengambil jalan yang berantakan di mana mobilnya terkena cat hijau dan diguncang oleh para pengunjuk rasa, sehingga mereka mundur untuk mencari jalan lain. Kali ini, Christian mengemudi sementara Marianne bersembunyi sehingga orang luar tidak tahu ada sosialita yang memasuki lingkungan miskin. Mereka berhasil sampai ke rumah Rolando dengan selamat, meskipun dia tidak terlalu senang melihat Christian membawa Marianne karena itu bisa menimbulkan masalah. Marianne mengunjungi Elisa dan berjanji akan membawanya ke rumah sakit, namun berjam-jam berlalu dan keadaan di jalanan semakin memburuk, sehingga Christian mengizinkan Marianne untuk tinggal di apartemennya, yang berada tepat di atas apartemen Rolando. Saat itu sudah larut malam ketika Menteri Pertahanan akhirnya berhasil menguasai sebagian besar kota, dan Martha akhirnya berhasil melarikan diri dari rumah majikannya, melakukan yang terbaik untuk melewati kerusuhan tanpa diketahui. Di pagi hari, ambulans tiba di rumah Daniel untuk mengambil semua jenazah sementara tentara mengumumkan jam malam di seluruh wilayah yang terkena dampak kerusuhan. Marianne bangun dan ingin pulang, tapi mungkin berbahaya jadi Christian keluar dulu untuk memeriksa barang-barang. Jalanan sepi kecuali sekelompok tentara yang segera membuat Christian berlutut untuk menginterogasinya. Ketika Christian mengaku ingin membantu bosnya, tentara memasuki rumahnya dan memaksanya tinggal di sana sambil membawa Marianne pergi, berjanji akan membimbingnya pulang dengan selamat. Marianne dimasukkan ke dalam truk dan meminta perhiasan dan teleponnya, yang tetap tidak berfungsi karena semua saluran terputus. Saat mereka melewati kota, kehancuran dan mayat terlihat di mana-mana. Martha akhirnya berhasil mencapai Christian setelah berjalan berjam-jam, tetapi Marianne tidak melakukannya dengan baik. Tentara berbohong dan tidak membawanya pulang. Mereka membawanya ke markas mereka, di mana mereka menyandera banyak sekali yang akan mereka gunakan untuk mendapatkan uang tebusan uang nanti. Setiap korban mendapat nomor tertulis di kepalanya dan dimintai informasi pribadinya sebelum dimasukkan ke dalam sel bersama orang lain. Jika mereka tidak bekerja sama, mereka dihukum dengan kekerasan. Terkadang, sekelompok tentara datang dan membawa para wanita tersebut ke ruang terbuka untuk memanfaatkan mereka. Di rumah sakit, Daniel akhirnya mengalami gangguan mental ketika dia diingatkan bahwa dia harus mengatur pemakaman istrinya dan Rebecca. Belakangan, Alan mengajak Daniel menemui ayahnya, yang berteman dengan Jenderal Oribe. Mereka meminta jenderal ini berusaha keras untuk menemukan Marianne, dan Oribe berjanji akan melakukan apapun yang dia bisa. Ketika tiba waktu pemakaman, tidak banyak orang yang hadir karena sebagian besar kerabat dan sahabatnya telah meninggal. Hampir sebulan kemudian, ketika Rolando melakukan yang terbaik untuk menjaga Elisa tetap hidup, diumumkan di jalanan bahwa warga akan diizinkan meninggalkan rumah mereka selama berjam-jam per hari. Ini seharusnya menjadi kesempatan bagus untuk mencoba menghubungi rumah sakit. Jadi Rolando meninggalkan istrinya bersama Martha dan pergi keluar. Sayangnya, warga hanya diperbolehkan berjalan sekitar beberapa blok, dan ketika Rolando mencoba melangkah lebih jauh, dia dihentikan oleh tentara yang memblokir pintu keluar tanpa mendapat jawaban apapun dari mereka. Daniel dan keluarganya mempunyai uang untuk segera memperbaiki rumah dan membawa Ivan dari rumah sakit. Dia selamat dari tembakan tersebut, namun kondisinya sangat lemah dan harus terbaring di tempat tidur sepanjang hari. Dia juga ditugaskan sebagai perawat. Ibu Alan mulai bertanya-tanya berapa lama mereka harus menunggu Marianne ditemukan sebelum mereka dapat melanjutkan hidup. Dan yang lebih buruk lagi karena kurangnya simpati, dia terkadang menyuruh perawat berkeliling seolah-olah dia adalah seorang pembantu. Di pangkalan, para tentara akhirnya melaksanakan rencana mereka dengan merekam video para sandera yang meminta kerabat mereka untuk membayar biaya penyelamatan mereka. Video ini kemudian dikirim ke keluarga korban. Suatu malam, kesehatan Elisa mencapai titik terendah. Jadi Rolando memutuskan mengambil risiko keluar untuk mencari dokter. Sayangnya, dia akhirnya ditembak oleh tentara karena dia tidak berhenti berjalan ketika ditanya dan akhirnya meninggal pada malam yang sama dengan istrinya. Beberapa waktu kemudian, Christian dan Martha pergi ke gereja untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua. Keesokan harinya, Daniel mendapat video Marianne ditambah permintaan 10 juta untuk penyelamatannya, tapi tidak ada instruksi bagaimana cara mengirimkan uangnya. Di pangkalan, semua sandera dimandikan dengan air dingin dari selang sementara para tentara mulai berdebat tentang siapa yang mendapat sejumlah uang tergantung pada seberapa banyak mereka telah membantu perjuangan mereka. Dua tentara tertentu tidak senang dengan jumlah kecil yang diberikan bos mereka, jadi ketika tidak ada yang melihat, mereka memindahkan Marianne ke sel lain sebelum mengunjungi Christian dan Martha dengan pesan, jika mereka ingin menyelamatkan Marianne, mereka harus membawa 800.000 peso.
Jelas mereka tidak mempunyai uang sebanyak itu. Namun izin kerja akhirnya diberikan kepada karyawan, artinya Christian dan Martha harus bisa kembali ke pekerjaan lama mereka dan mencuri dari keluarga Daniel. Christian menggunakan 2 jam luangnya setiap hari untuk mencoba mencari tahu di mana mendapatkan izin tersebut. Saat berada di pangkalan, video penyanderaan semakin buruk, dan sekarang termasuk penyiksaan juga. Keluarga Marianne mendapatkan salah satu rekaman itu dan membawanya ke Oribe, yang sekali lagi membuat janji yang tidak jelas. Beberapa waktu kemudian, Christian dan Martha akhirnya mendapatkan izin dan mulai bekerja kembali. Proses untuk meninggalkan rumah sangat ketat. Tentara menempatkan mereka dalam antrean untuk memeriksa izin dan memastikan bahwa mereka tidak membawa senjata. Kemudian mereka ditugaskan ke bus dan van tertentu yang akan membawa mereka langsung ke tempat kerja untuk menghindari kemungkinan ada orang yang berjalan kaki. Begitu mereka tiba di rumah Marianne, Martha membantu Ibu Alan membersihkan sementara Christian berbicara dengan Daniel secara pribadi untuk menjelaskan situasinya. Daniel meminta pendapat Ivan, dan Ivan memberinya izin untuk mengirim uang. Sementara itu di pangkalan, Marianne mendengar bagaimana seorang sandera dibawa keluar karena ramsonnya dibayar, namun pada akhirnya, dia malah tertembak. Sore harinya, Christian dan Martha berhasil membawa uang tersebut kembali ke rumah mereka tanpa ketahuan dengan menyembunyikannya di balik pakaian, karena penjaga hanya memeriksa tas mereka. Beberapa saat kemudian, tentara datang untuk mengambil uang tersebut tetapi mereka tidak membawa Marianne, malah meminta 1 juta untuk diambil malam berikutnya. Keesokan harinya, Christian dan Martha memberitahu Daniel apa yang terjadi, dan kini Daniel mengira mereka adalah bagian dari penipuan. Dia menelepon sang jenderal untuk meminta bantuannya, dan pada malam hari, Oribe dan anak buahnya menunggu di rumah Christian hingga tentara datang untuk meminta uang. Para tentara ditangkap, dan sayangnya, begitu pula Martha. Sekarang Oribe mengetahui dari mana para prajurit ini berasal, dia pergi ke pangkalan untuk menyelamatkan Marianne. Begitu dia pergi tanpa melakukan apapun terhadap yang lain, tentara lainnya mulai menembak dan membakar semua sandera untuk meninggalkan gedung sebelum mereka dapat ditangkap juga. Alih-alih dibawa pulang, Marianne malah dibawa ke tempat Christian, dan keduanya langsung tertembak. Ketika Oribe memanggil Daniel untuk mengidentifikasi mayatnya, dia berpura-pura Christian membunuh Marianne sebelum mengakhiri segalanya untuk dirinya sendiri juga. Beberapa waktu kemudian, semua warga yang dianggap pengkhianat, termasuk Martha, dibunuh dalam upacara publik sementara ayah Oribe dan Alan menonton dengan nyaman dari tempat duduk mereka.